Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin para jemaah Masjid Hidayatul Muttaqin yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita membahas di maqalah yang ke-45, wal maqalatul khamisatu wal arba'una, di maqalah atau makalah yang ke-45. Di makalah yang atau makalah yang 45 ini cukup menarik untuk kita bahas nanti, Pak. Nah, insyaallah nanti saya akan hubungkan dengan kejadian yang beberapa waktu yang lalu itu ada ya. Nanti insyaallah akan berkaitan ini. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW annahu qala, bahwa sesungguhnya beliau itu bersabda, al-mahabbatu fillahi ta'ala wa hiya an ta'budahu asasul ma'rifati. Mahabbah itu, kata Nabi, mahabbah itu adalah dasarnya ma'rifat. Bapak kan tahu tuh ada ma'rifat, ada thariqat, ada ma'rifat, ada hakikat tuh Pak ya. Jadi kata Nabi, mahabbah, rasa cinta kepada Allah itu adalah asas ataupun dasar dari ma'rifat. Di sini dijelaskan di syarahnya itu bahwa yang dimaksud mahabbah itu adalah menyembah kepada Allah, beribadah. Jadi kita dasarnya menyembah kepada Allah itu kan dasarnya karena cinta, mahabbah. Kalau kita ingin diakui sebagai Abdullah, sebagai hambanya Allah, maka kita harus mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah itu secara totalitas. Kenapa demikian? Karena kita statusnya hamba. Kalau hamba ini kan bawahan Pak, budak, anak buah kalau bahasa lain itu hamba, budak itu. Kalau perbandingan budak di zaman dahulu itu memang disuruh kerja 24 jam Pak, budak itu. Dan itu diperjualbelikan. Jadi perbudakan dulu itu memang dia untuk bekerja dengan orang tersebut selama 24 jam. Dan dia tidak ada gaji, tidak ada honor, tidak ada Pak. Dia akan kerja ketika diperintah oleh tuannya. Kalau kata tuannya disuruh kerja sampai 10 jam, 10 jam. Dia hanya berhak ya untuk makan dan minum, pakaian sekadarnya. Itu dulu perbudakan itu, Pak. Feodal. Atau Pak bahasanya Pak Jo, feodal. Itu perbudakan. Nah, kita ini sebagai hamba Allah itu yang mestinya nurut-nurut aja. Jadi jangan banyak komentar artinya itu. Misalnya, kenapa lah sholat 5 waktu kok sampai 5, kenapa tidak 3 aja gitu. Kenapa lah sholat isya itu kok 4, kenapa tidak 3, tidak 2 gitu. Ya tidak usah banyak cincong lagi gitu Pak. Dah laksanakan aja, kerjakan saja. Jadi mahabbah itu adalah dasar atau pondasi ma'rifat. Fa inna lis-sufiyati salasa maratibah, karena sesungguhnya bagi orang sufi, orang sufi itu ada 3 tingkatan. Ada 3 tingkatan. Pertama, itu ada namanya syariatan, ada namanya syariat. Syariat ini wahia indahum, menurut ulama sufi adalah ibadatullahi ta'ala, yakni menyembah kepada Allah Ta'ala. Karena sesungguhnya syariat itu, karena sesungguhnya ibadah kepada Allah itu adalah merupakan tujuan dari syariat tersebut, yakni menurut pendapatnya para ulama ahli fikih. Jadi
syariat itu tujuannya itu adalah memang agar kita bisa menyembah kepada Allah. Maka kalau orang itu mau menjadi orang makrifat ataupun orang hakikat, dia harus mendahului fase pertama yang namanya syariat, Pak. Syariat ini yang kita pelajari, yang kita jalani adalah syariat-syariat yang kita lakukan setiap hari, yakni syariat ubudiyah, muamalah dan lain-lain itu. Jadi kalau kita ingin masuk kepada makrifat, ya harus orang yang ahli ibadah, yakni orang syariat. Jadi kalau ada orang mengatakan dirinya bahwa dia sudah tidak perlu sholat lagi, yang penting ingat kepada Allah, itu adalah sholat, salah dia. Kan ada pemahaman yang seperti ini, Pak. Kamu udah sholat nggak? Udah. Nggak sholat maghrib, yang penting kan ingat kepada Allah, itu sholat, kata dia. Nah, itu banyak yang seperti itu tuh. Jadi diremehkan oleh mereka itu. Nah, kalau ada orang yang tidak menjalani, mengikuti syariat, lalu mengaku-ngaku dah bahwa dia sudah makrifat, nah ini makrifat yang mana? Orang ahli makrifat yang mana yang ini? Karena orang itu bisa dikatakan dia ahli makrifat, orang ahli hakikat, harus mendahului yang fase pertama, yakni harus orang yang ahli syariat, artinya ahli ibadah, Pak. Harus melewati itu. Ada lagi ceritanya, katanya dia tidak sholat di sini, sholatnya di Mekah, katanya, Pak. Kapan dia pergi ke Mekah? Kalau tidak sholat Jumat, Pak, saya udah sholat di Mekah kemarin, ini baru pulang nih, katanya. Nah itu, kan ada yang seperti pemahaman itu. Ada lagi orang gila, Pak, karena keturunan orang-orang baik di atasnya itu, keturunan kiai, agak stres dia, tidak pakai baju di pasar. Lalu dikatakan waliullah, walinya Allah. Datanglah orang salaman, minta doa. Itu di Jawa banyak, Pak. Kalau di sini ada waktu itu, Pak, lewat di sini itu Imam Syafi'i. Lewat tuh, Pak. Imam Syafi'i itu. Di Jawa ada, Pak. Gus apa sana tuh itu. Ada, dia ada dulu di pasar, keturunan kiai gitu. Akhirnya dia dianggap wali. Dianggap wali, Pak. Kalau saya menilai secara pribadi, kalau tidak sholat ya bukan. Saya melihat dari pandangan syariat. Kalau dia duhur tidak sholat, maghrib tidak sholat, pokoknya 5 waktu tidak sholat, ya berarti bukan wali. Siapa yang wali? Ya bapak inilah. Kan aktif kan, Pak, sholat 5 waktu, wali dah tuh, Pak. Walaupun bukan wali Allah, kan wali murid, Pak, ya. Kan begitu, Pak. Kalau kita itu pandangan syariat dia, Pak. Nilai orang itu secara syariat. Tapi kan boleh jadi dia itu misalnya penampakannya itu misalnya tidak sholat, iya mungkin menurut orang yang punya pengetahuan itu. Tapi saya menilainya hukum syariat. Karena kita tidak punya ilmu ke sana. Ah gitu, Pak. Ah itu banyak contohnya. Ada lagi orang yang punya keahlian, kepandaian pengobatan, Pak, alternatif. Baca doa, dah banyak orang sembuh, dianggap waliullah dia. Dianggap waliullah, udah hebat bisa menyembuhkan orang, stroke bertahun-tahun, begitu dia sembuh sama dia. Alternatif. Tunggu dulu untuk mengatakan bahwa dia waliullah itu. Siapa yang ngomong itu? Karena kalau disebut dia waliullah, kita siapa? Karena la ya'riful wali illal bil wali. Seorang wali itu tidak akan bisa diketahui kecuali oleh orang yang wali juga. Karena kita bukan wali, tidak bisa menyebutkan dia itu seorang wali. Tapi kalau dia bisa menyembuhkan dengan keahliannya, tekniknya, ya berarti karena keahliannya. Ya cukup sampai di situ, Pak. Jangan dilebih-lebihkan. Yang bahaya itu adalah karena kita kadang-kadang terlalu melebih-lebihkan seseorang.
wah hebat itu ustadku kiai itu, kemarin ada kebakaran sama dia dibaca-baca langsung berhenti apinya, nggak kebakaran lagi. Tahu-tahu ada orang yang nyemprot di sana tak pakai air, matilah. Nah itu. Jadi dalam hal ini kita sekarang ini lebih suka dengan fenomena-fenomena yang seakan-akan itu menakjubkan, gampang baper bahasa kita. Gampang baper. Karena kalau mau dibilang orang hebat karena punya keahlian, sebenarnya banyak orang yang hebat tuh. Dokter tuh Pak, ahli itu, kenapa tidak dibilang wali? Ya kan? Nah itu. Jadi dalam hal ini kita semua harus melalui syariat. Kalau ada orang mengaku-ngaku dia seorang wali, ataupun karena dia dianggap orang bisa sholat di tempat lain, bisa ibadah di tempat lain, bisa melihat apapun yang mungkin menurut kita tidak nampak, kata dia bisa melihat, bisa nampak barang-barang gaib Pak, lalu dianggap itu seorang wali. Nah kita tidak bisa mengaku itu kalau dia tidak sholat, tidak puasa, ya itu ukuran kita. Waktu itu saya punya teman, punya kawan Pak, katanya nih orang hebat Pak, bisa mengambil barang gaib Pak, bisa ngambil keris Pak dari alam gaib katanya. Wow, banyak di rumahnya keris Pak. Malam-malam jam 1 malam datang Pak ke Wonosari sana itu. Wow, kata dia Pak, keluar Pak keris Pak segini nih. Saya kok tidak percaya. Kaya gitu loh. Ini keris ini usianya 100 tahun kan, diambil dari alam gaib. Ini yang pegang jin ifrit katanya. Yang pegang. Tangan saya sampai kebakar kata dia. Boleh jadi itu budaya trik. Siang-siangnya udah ada orang Wonosari. Disimpanlah keris di situ, tanam dalam tanah. Pura-pura gini-gini dia. Bapak kalau mau keris empu gandring, nah, ya Pak, bayar maharnya 1 juta, saya ambilkan katanya. Pura ngamuk-ngamuk Pak, wow, tahu-tahu dapat juga pas orang kita tidak ngelihat, dapat deh di situ keluar Pak dari akar-akar pohon. Ini keris empu gandring. Terus empu gandring gimana itu? Lah banyak orang yang tertipu seperti ini tuh Pak. Kalau saya 100% tidak percaya, 100% tidak percaya. Jadi jangan mudah tertipu oleh orang-orang tersebut. Ya, sekarang ini udah kata Pak Joyo, zamannya AI itu Pak. AI sekarang suruh cari keris tuh, ketemu sama dia itu. Kan Pak. Iya. Sekarang orang sesat dia Pak bisa ketemu alamatnya pakai apa? Google Maps. Canggih sekarang itu. Kita di zaman AI masih percaya gitu atau gimana? Sudah syariat yang kita pegang. Ya, syariat itu. Jadi melatih diri dengan syariat. Kalau orang ahli syariat berarti dia harus menguasai ilmu syariat. Makanya kalau orang mau ikut thariqah, kan di kita Singkawang ini di Kalbar ada namanya TKN, Thariqah Qadariyah Naqsabandiyah. Tuh. Ada itu Pak. Nah, jadi kalau orang mau ikut thariqah itu Pak, ada thariqah Naqsabandiyah, ada thariqah Qadiriyah itu Pak. Nah, banyak macam itu. Ada thariqah Sajiliyah, banyak dia itu. Kalau orang mau ikut thariqah itu, yang zikir-zikir itu Pak, dia harus ahli syariat, tahu tentang ibadah tuh Pak. Dia tahu toharoh, cara bersuci, sholatnya, dia rukunnya tahu, sunnah-sunnahnya, batal-batalnya, paham betul Pak. Puasa juga sama, muamalah dia tahu semua. Alim itu, baru dia masuk thariqah. Kalau belum tahu itu, belum mendalam, jangan coba-coba masuk ke sana. Sesat nanti dia. Udahlah sesat, ngajak orang makin sesat orang Pak. Bertambah 2 orang sesat. Nah itu yang terjadi sekarang. Jadi kalau kita menilai orang itu secara syariat.
Lalu adalah Bang Herman nih ngaku-ngaku dia, aku udah sholat di Ka'bah tadi aja. Lihat dulu sholat kan enggak ada syariatnya dijalani kan enggak. Nah gitu Pak ya syariat. Jadi syariat itu harus dilalui dulu, artinya orang yang ahli atau betul-betul dia memahami agama. Kemudian lagi namanya thariqah. Wa thariqatan lana wa ya qasdullahi ta'ala bil ilmi wal amal. Thariqah ini adalah tujuannya kepada Allah, menyembah kepada Allah dengan ilmu dan amal. Nah, jadi thariqah itu, tarikat kata kita, itu mestinya dia menuju kepada Allah, menyembah kepada Allah dengan ilmu dan amal. Jadi kalau kita mau melalui thariqah ini, ya harus punya ilmu dulu. Kalau tak punya ilmu, ya tidak bisa masuk ke area thariqah. Kalau sudah punya ilmu, amalkan ilmunya. Makanya orang ini ketika dia sudah tahu tentang ilmu syariat, biasanya sekecil-kecilnya ilmu syariat yang dianjurkan dan yang disunnahkan dalam agama, dalam syariat itu ia lakukan. Salat sunnah qabliyah ba'diyahnya istiqomah. Habis setelah sholat dia zikirnya terus begitu istiqomah. Dia pun juga punya keistiqomah membaca Al-Quran setiap hari. Dia pun punya keistiqomahan apa? Yakni zikir sekian kali itu punya keistiqomahan. Kalau dia sudah masuk kepada thariqah. Nah kita ini kan thariqahnya belum ada nih Pak. Kita masih sebatas syariat semua. Nah kita masih sebatas syariat semua. Coba kira-kira amalan yang dilakukan oleh kita, yang sunnah, yang istiqomah kita lakukan, yang tidak pernah putus, apa kira-kira? Coba kita ingat-ingat, apa kira-kira amalan apa yang tidak pernah lepas itu? Amalan sunnah Pak ya? Baca Quran kah? Zikir kah? Baca selawat kah? Nah itu. Nah, dari sekian syariat yang kita bahas tadi itu, kemudian masuk kepada thariqah, yakni dengan ilmu dan amal. Maka kalau ada orang mengatakan dirinya bahwa dia berthariqah tapi tak punya ilmu dan dia tidak mengamalkan ilmunya, berarti belum berthariqah namanya. Paham Pak ya? Nah, dapat jangan banyak-banyak Pak, nanti Bapak pusing juga. Saya pun jelaskan pusing juga nih nanti. Nah, thariqah Pak ya. Saya dari dulu Pak, sejak saya di pesantren itu diajak oleh kawan-kawan itu untuk ikut thariqah Qadiriyah. Ada yang ngajak thariqah Naqsabandi Pak. Itu kan ada zikir-zikirnya. Zikirnya itu ada dua dia tipe. Pertama tipe menggunakan zikir Allah itu sebanyak-banyaknya Pak. Ada lagi thariqahnya itu zikirnya itu la ilaha illallah. Dia baca la ilaha illallah sebanyak-banyaknya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gitu Pak. Dia satu hari misal 1000, 2000, 3000 itu. Habis sholat kah, habis sholat apa, maghrib kah, isya kah, subuh itu diistiqomahkan, dimulazamahkan itu Pak. Cuman saya enggak begitu tertarik. Tapi saya punya keinginan suatu saat saya akan masuk. Saya akan mencari guru dulu. Nah, guru yang menjadi guru thariqah ini Pak, itu namanya mursyid. Nah, guru yang mentalkin kalimat Allah yang menjadi zikirnya atau kalimat tauhid la ilaha illallah, itu adalah mursyid namanya. Guru pembimbingnya itu mursyid Pak. Nah kalau ada orang yang mengaku bahwa dia pimpinan seorang thariqah, katakanlah misalnya yang ada di sekitar kita itu di kota Singkawang kah, atau di Sambas kah, atau di Kalbar, katanya dia pemimpin thariqah yang mentalkin misalnya Pak, lalu dia mengatakan bahwa dia mursyid dari mana dia? Jalur sanadnya dari mana dia? Dia ada kaitannya Pak, mursyidnya itu ke gurunya. Dia kalau mursyid pasti ditalkin oleh gurunya, mursyid juga gurunya itu. Tidak sembarangan orang ngaku-ngaku mursyid itu. Kenapa? Ketika dia ikut zikir Pak, la ilaha illallah itu sebanyak-banyak, tanpa sanad terputus tuh. Karena zikir tadi itu la ilaha illallah itu sambungannya itu sampai kepada Sayyidina Ali, sampai kepada Nabi Muhammad itu nanti sambungannya itu, sanadnya itu dia.
Maka kalau dia belajar zikir sebanyak-banyaknya tanpa ada mursyid ataupun sanad tadi itu, terputus dia. Kalau terputus apakah salah? Tidak salah, cuman karomah dalam la ilaha illallah tak akan bisa terpancar dalam hatinya itu, tak bisa bawa efek yang banyak. Ngerti maksudnya Pak? Nah, itu dia Pak. Jadi Allah itu ada banyak yang seperti itu dibaca Allah berapa ribu kali itu. La ilaha illallah juga sama. Apa fungsinya dua zikir nih? Allah la ilaha illallah Pak. Tujuannya itu semuanya mursyid itu yang mentalkin zikir la ilaha illallah, ujung-ujungnya adalah agar nanti kalau kita mati bisa mengucapkan dua kalimat ini di antara salah satunya. Kalau tidak lafaz Allahnya yang kita baca atau la ilaha illallahnya Pak. Pas saat kita sakaratul maut nanti yang diucapkan itu adalah la ilaha illallah itu yang diinginkan itu. Karena kita ini mempertahankan yang namanya tauhid itu tidak mudah. Oleh karena itu la ilaha illallah itu harus betul-betul melekat di dalam hati. Karena kalau tidak nih, nanti kalimat tauhid yang kita hadirkan nanti saat kita sakaratul maut itu lepas hilang Pak. Yang diingat harta, bukan kalimat tauhidnya. Itu yang diinginkan oleh orang-orang ahli zikir itu Pak. Yang diinginkan itu kan kita tidak mudah Pak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kalau di dunia waktu masih hidup dia tidak mau berzikir itu, tidak akan mudah, tidak akan bisa. Kenapa? Lidah tak terlatih. Kalau orang ahli zikir, ahli thariqah tadi nih Pak, dia diingatnya itu sudah bukan harta lagi, tapi otomatis dia ketika dia sedang sakaratul maut, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gitu dia. Ya akhirnya itu man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang kalimat terakhirnya ketika dia sakaratul maut lalu mati la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga. Karena untuk melafalkan kalimat tauhid la ilaha illallah ini saat sakaratul maut itu sulit Pak, bukan luar biasa. Maka yang lolos yang bisa melafalkan kalimat tauhid saat dia meninggal dunia sakaratul mautnya, maka hadiahnya surga tadi itu Pak. Itu yang dimaksud thariqahnya. Maka carilah guru yang betul-betul punya sanad. Nah, ada tak di Singkawang ini yang mursyid? Saya kira belum ada Pak. Yang ngaku-ngaku banyak Pak. Pak Rahmat tahu dia. Iya. Dulu masih di hidup beliau itu saya tahu karena di daerah sini kan Pak, saya tahu itu. Iya masih itu, masih sampai sekarang. Cuman saya tidak masuk ke situ Pak, karena sekarang ini rupanya di antara sekian murid-murid itu masih ada yang memperdebatkan. Iya betul. Kayak memasukkan itu Pak. Jadi saya masih itu Iya mungkin karena kekhusyuannya tinggi sampai saya tahu Pak. Jadi sampai berteriak kadang-kadang tuh ya. Itu ada itu Pak. Saya banyak menyaksikan yang seperti itu. Nah itu saya kira di luar Pak, di luar kontrol kita. Saya kan tidak masuk di situ, tentunya yang paham itu adalah mereka yang berada di situ. Jadi kita tidak bisa menilai orang itu seperti apa, tidak bisa, karena kita tidak berada di situ. Cuman saya dalam hal ini suatu saat saya akan ikut itu Pak, tapi saya harus mencari guru yang betul-betul yang saya pilih dan dialah yang layak. Nah kayaknya saya punya pandangan dalam hal ini. Di mana itu? Di Martapura, Banjarmasin Pak. Nah saya sudah melihat kajian-kajiannya dari awal itu, beberapa kitab yang ia dikaji itu Pak, banyak sekali. Dan dia itu thariqahnya thariqah Qadiriyah atau Naqsabandi kalau tidak salah, karena dia tuh zikirnya itu la ilaha illallah kalau tidak salah. Insya Allah suatu saat saya kalau punya dia akan ke sana.
Nah, karena saya lihat tuh dia itu jejaknya itu kayaknya dia jejaknya syariat semua. Itu kalau tidak salah dia masih punya aliran itu ke siapa yang jadi biasa ada haul situ abah guru sekumpul. Nah kalau yang itu kayaknya saya. Nah, kalau yang lain-lain yang di Singkawang saya belum. Saya tidak menyalahkan, saya belum Pak. Cuman baru-baru ini masih ada pula mengatakan bahwa dia katanya mursyid. Ada lagi di daerah kabupaten lain mengatakan dia katanya mursyid. Dari kawan-kawan kita itu pernah mengkritisi dia mursyid dari mana. Nah itu Pak ya. Nah, jadi tarekat. Banyak Pak, banyak itu. Karena orang-orang yang seperti ini yang mengaku-ngaku mursyid itu banyak sebenarnya Pak. Cuman kan kita standar tidak tahu asal-asalnya itu Pak. Saya kira cukup demikian Pak ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.